Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita dari kelas B dengan NIM D1B122045. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi mikroorganisme dari mata kuliah mikrobiologi pertanian. Langsung saja pada latar belakang itu bahwa mikroorganisme adalah kelompok organisme yang memiliki ukuran mikroskopis atau berukuran kecil. Mikroorganisme terbagi menjadi dua jenis atau yang tersusun dari satu sel atau disebut uniseluler, dan ada yang tersusun atas beberapa sel yang disebut dengan multiseluler. Nah, organisme yang termasuk ke dalam golongan mikroorganisme adalah bakteri, archaea, fungi, protozoa, alga mikroskopis, dan virus. Bakteri, virus, dan archaea termasuk ke dalam golongan prokariot, sedangkan fungi, protozoa, dan alga mikroskopis termasuk ke dalam golongan eukariot. Salah satu mikroorganisme yang saya ambil di sini sebagai contoh adalah jamur Trichoderma. Trichoderma sp adalah jamur saprophytana yang diketahui mengandung senyawa aktif dan dapat menghambat dan mematikan patogen. Untuk kriteria dan bentuk klasifikasi dari mikroorganisme jamur Trichoderma sp, sebelumnya saya ingin memberitahu kenapa saya memilih jamur Trichoderma sp. Karena jamur ini di samping sebagai pengurai dapat pula berfungsi sebagai agensi hayati dan stimulator pertumbuhan tanaman. Jamur Trichoderma diberikan ke rel pertanaman dan berlaku sebagai biodekomposer, mendekomposisi limbah organik seperti daun dan ranting tua menjadi kompos yang bermutu, serta dapat berlaku sebagai biofungisida yang berperan mengendalikan patogen penyebab penyakit tanaman. Selain itu, peran jamur Trichoderma sangat penting dalam memberikan sinyal auksin dan merangsang pertumbuhan tanaman. Baik, masuk saja pada klasifikasi jamur Trichoderma sp. Superdivisi Ascomycotina. Pada salah satu bacaan yang saya baca itu dari 15.000 spesies Ascomycotina, kebanyakan spesies ini hidup sebagai saprofit. Nah, salah satunya adalah jamur Trichoderma sp. Fungi dari superdivisi Ascomycotina melakukan pembiakan seksual dengan menghasilkan spora yang disebut ascospora, yaitu spora seksual yang dihasilkan dalam suatu struktur khusus yang disebut ascus. Reproduksi aseksual dilakukan dengan menghasilkan conidia. Pembahasan rumusan masalah berikutnya yaitu metode yang digunakan dalam klasifikasi mikroorganisme. Di sini saya mengambil 3 metode. Yang pertama ada sterilisasi, yang kedua menggunakan mikroskop, dan yang ketiga adalah mengetahui morfologi dari setiap mikroorganisme. Baik, yang pertama yang kita akan bahas adalah sterilisasi. Bahan atau alat peralatan yang digunakan dalam bidang mikrobiologi harus dalam keadaan steril. Steril artinya tidak didapatkan mikroba yang tidak diharapkan kehadirannya, baik yang mengganggu atau merusak media atau mengganggu kehidupan dan proses yang sedang kita kerjakan. Karena pada saat kita mengklasifikasikan atau mengamati, apabila terdapat misalnya kayak bakteri lain atau sesuatu hal yang dapat merusak hasil penelitian kita. Setiap proses baik fisika, kimia, dan mekanik yang membunuh semua bentuk hidup terutama mikroorganisme disebut dengan sterilisasi. Selain itu, dalam sterilisasi ini juga terbagi atas 3. Yang pertama ada sterilisasi secara fisik, yang kedua sterilisasi secara kimia, dan yang ketiga sterilisasi secara mekanik. Dalam sterilisasi secara fisik, cara kerjanya yaitu dari panas. Dari panas tersebut, bahwa panas ini dapat membunuh mikroba karena mendenaturasi protein, terutama enzim-enzim dan membran sel. Panas sering membunuh bakteri karena oksidasi komponen-komponen sel. Daya tumbuh panas kering tidak sebaik panas basah. Hal ini dibuktikan dengan memasukkan biakan mikroba dalam air mendidih akan cepat dimatikan daripada dipanasi secara kering. Sterilisasi dengan cara ini juga terbagi atas 3 metode, yaitu pemanasan basah seperti autoklav,
tindalisasi, dan pasteurisasi. Kemudian ada pemanasan kering berupa oven dan pembakaran, dan penyinaran dengan sinar gelombang pendek. Berikutnya ada sterilisasi secara kimia. Dalam sterilisasi secara kimia ini perlu diperhatikan bahwa beberapa senyawa bersifat iritatif dan kepekaan kulit sangat bervariasi. Zat-zat kimia yang dapat dipakai untuk sterilisasi antara lain yaitu kolagen berupa senyawa klorin dan yodium. Kemudian ada alkohol, fenol, hidrogen peroksida, zat warna ungu kristal, derivat akridin, rosanalin, deterjen, logam-logam berat, aldehida, gas eto yaitu oksida etilen, uap formaldehid, dan beta propilakton. Kemudian yang sterilisasi terakhir itu adalah sterilisasi secara mekanik. Beberapa bahan yang akibat pemanasan tinggi atau tekanan tinggi akan mengalami perubahan atau penguraian, maka sterilisasi yang dilakukan adalah dengan cara mekanik, misalnya dengan saringan. Dalam mikrobiologi, penyaringan secara fisik yang paling banyak digunakan adalah dengan menggunakan filter khusus. Misalnya filter Birkefeld, filter Cumberland, dan filter Sage. Jenis filter yang dipakai atau yang akan dipergunakan tergantung pada tujuan penyaringan dan benda yang akan disaring. Nah, masuk pada metode yang kedua yaitu menggunakan mikroskop. Kenapa harus menggunakan mikroskop? Karena mikroskop itu merupakan alat yang paling banyak digunakan dan paling bermanfaat dalam mikrobiologi. Adanya alat ini akan diperoleh pembesaran, sehingga kemungkinan untuk melihat mikroorganisme dan struktur yang tidak nampak oleh mata telanjang kita, maka mikroskop memungkinkan pembesaran dalam kisaran 100 kali sampai ratusan ribuan kali sehingga kita bisa jelas melihat mikroorganismenya. Kemudian metode yang ketiga yaitu dalam klasifikasi mikroorganisme kita harus mengetahui morfologi mikroorganisme, baik itu dari berupa virus, bakteri, jamur, protozoa, alga, dan lain sebagainya agar memudahkan kita untuk mengelompokkannya. Untuk mengamati mikroorganisme dapat kita lakukan secara individu maupun secara kelompok dalam bentuk koloni. Misalnya pada kuman yang ditumbuhkan pada medium yang tidak cair, maka terjadilah suatu kelompok mikroba yang lazimnya disebut koloni. Bentuk koloni berbeda-beda untuk tiap spesies, dan bentuk merupakan ciri khas bagi suatu spesies tertentu. Kemudian ada warna dari setiap mikroorganisme yang bisa membantu kita untuk membedakan morfologi mikroorganisme yang satu dan yang lainnya. Masuk pada materi yang ketiga, perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik. Jadi, setiap tingkatan struktur sel prokariota lebih sederhana daripada sel eukariotik, dengan satu pengecualian dinding selnya lebih kompleks. Secara umum, susunan sel prokariotik terdiri dari dinding luar yang terdiri dari lapisan lendir, dinding sel, dan membran sitoplasma. Kemudian ada isi sel, inti atau nukleus, flagel, pili atau fimbria. Sedangkan yang dimaksud dengan sel eukariota adalah struktur sel eukariota lebih rumit daripada sel prokariotik. Secara umum, susunan sel eukariota terdiri dari yang pertama retikulum endosplasma, badan Golgi, mitokondria, kloroplas, mikrotubulus, dan mikrofilamen, flagel dan silia, dinding sel, dan lain sebagainya. Kesimpulan dari beberapa pembahasan tadi bahwa klasifikasi adalah penyusunan ataupun penataan organisme ke dalam kelompok taksonomi menurut kemiripannya.
Kelompok mikroba antara lain protozoa, alga, jamur, bakteri, dan virus. Dunia mikroorganisme sangat luas, sehingga perlu dikelompokkan atau pengklasifikasian untuk mempermudah menggolongkannya. Salah satu contohnya yaitu jamur Trichoderma sp. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk klasifikasi yaitu sterilisasi, menggunakan mikroskop, dan mengenali morfologi mikroorganisme. Mikroorganisme dibedakan menjadi dua, yaitu prokariota dan eukariota. Perbedaannya terletak pada strukturnya, yaitu sel prokariota lebih sederhana daripada sel eukariota yang lebih kompleks. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.